Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Nyantai di Kebun Jeruk, Bukan Kebun Jeruk biasa. Dan kembali hadir Ai Bonamana dan juga Saya Bion Suwardi. bersama narasumber kita yang luar biasa kali ini ya. Siapa dia, Ai? Ada Dokter Hewan Baskoro. Halo Dokter Baskoro. Halo dokter. halo juga. Agak sedikit sulit ya. Iya. Halo Dokter Hewan Baskoro Iya. gitu kan. Tapi masyarakat Lampung Tengah, khususnya Bantar Jaya yang udah sering ketemu sama Dokter Baskoro ini biasa memanggil sapaan akrabnya dengan Dokter Dokter Bas. Bas. Oke. Iya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pasien-pasiennya juga baik. Tapi kayaknya ketemu pasiennya dokter kan beda sama pasien pada umumnya ya. Pasti lebih happy dong ketemu kucing ya nggak? Happy dong, kita kan happy selalu. Happy selalu ya. Nah, dokter, sebenarnya kenapa disebut dengan dokter hewan? Atau mungkin ada sebutan lain selain dokter hewan untuk sebutan dokter hewan ini? Ada. Nah, biasanya dokter hewan itu bisa disebut veterinary. Veterinary, oke. Veterinary itu panggilan dokter hewan. Lebih sulit ya dok? Tapi agak sulit ya untuk kita yang Asing ya? Asing ya? Di telinga, mungkin masyarakat cukup asing, tapi mungkin untuk kalangan dokter Vet, biasanya vet. vet. Oh, berarti vet bas. Enggak sih, lebih ke daerah Habas. Hanya mungkin sebutan lainnya tadi Veterinary. Veterinary, oke. Dokter Bas sendiri kan menjadi seorang dokter hewan sudah berapa lama dok? Saya lulus itu dari tahun 2014. Kemungkinan kira-kira berarti sekitar 7-8 tahun ya. Wow, cukup lama ya. Iya. Dan itu praktek di Bantar Jaya atau sebelumnya sempat di daerah lain dok? Sebelumnya saya pernah di kettle itu untuk penggemukan sapi itu selama setahun di Humas Jaya. di PT Andini itu di Lampung Tengah juga. Oh, di Lampung. Di Lampung Tengah. Oke, jadi memang udah praktek di Lampung Tengah ya dok ya. Sudah. Untuk klinik sendiri dok, apakah ada klinik sendiri atau kedinasan dok prakteknya? Untuk praktek saya ada 2 tempat. Yang pertama itu di Puskeswan milik pemerintah di Lampung Utara. Kemudian ada praktek mandiri di Alba Pet Shop di Bandar Jaya Barat. Tepatnya di mana tuh, mungkin biar masyarakat juga tahu nih kalau ada masalah sama hewan peliharaannya kan ya Kak Abi, bisa langsung ke Dokter Bas. Iya, tempatnya gampang dicari di Google Map ada. Paling gampangnya di belakang Chandra dah. Belakang Chandra Bandar Jaya. Iya. Okay. Nah, Dokter Bas, banyak pilihan ketika melanjutkan pendidikan. Pada saat memilih jurusan Fakultas Kedokteran Hewan, itu panggilan dari jiwa atau karena kepepet sudah tidak ada fakultas lagi yang pada saat itu akan dipilih, akhirnya udah masuk ke kedokteran hewan. Begitu ya. Kalau untuk pemilihan dulu waktu awal kuliah itu pertama kan kita cari-cari dulu itu mau kemana. Iya. Kayaknya ada peluang di kedokteran, tapi mengingat biaya, mengingat orang tua, jadi saya memilih yang kedokteran hewan dan alhamdulillah keterima di Universitas Gadjah Mada. Wow, UGM cuy. Nah, kenapa? Kan memilih itu kan tidak semua orang mencintai hewan ya, atau mungkin pasiennya udah tahu kan pada saat itu kalau dokter hewan berarti pasiennya hewan gitu. Waktu dulu belum ada kepikiran kalau untuk pasiennya, gitu. Karena dokter hewan dulu saya taunya itu hanya pegawai negeri sipil. Langsung ke tujuan dia kan. Iya. Dia tidak memikirkan perjalanan menuju. Itu. Merasa terjebak pada saat ternyata aku harus berhubungan langsung dengan hewan gitu. Iya. Nah, sewaktu kuliah baru kita dikenalkan kok profesi kita ini untuk tugasnya utamanya yaitu untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan serta kesejahteraan hewannya. Iya, betul. Itu. Oh, jadi memang ada juga istilah kesejahteraan hewan. Nah, itu namanya animal welfare. Nah, itu dikatakan hewan yang sejahtera itu seperti apa, Dok? Manusia udah tahu dong sejahteraannya manusia seperti apa ya. Kalau hewan sendiri seperti apa? Ada kesejahteraannya itu dia bebas dari rasa lapar, dari rasa haus, dari rasa tersakiti, bebas mengekspresikan diri. Itu sama kayak manusia juga. Itu sama.
Oke, tapi kalau untuk perkembangan dokter hewan sendiri di Indonesia nih, dok, itu seperti apa menurut pandangan dokter Bas? Dari tahun ke tahun semakin banyak peminatnya, semakin banyak peminatnya karena pecinta hewan juga tuh semakin bervariasi, semakin banyak. Jadi apalagi kemarin waktu ada COVID itu justru semakin meningkat. Betul, setuju. Untuk masyarakat memelihara hewan peliharaan. Iya, karena kan stay home Kak ya. Iya, Betul. karena di rumah. Nah, Dok, pada saat sekolah kuliah gitu ya, itu hewan apa yang diteliti pada saat praktek dan sebagainya, Dok? Oh ya, pada saat kuliah kita ada praktikum. Itu praktikumnya juga bermacam-macam. Tapi yang paling sering itu bagian ternak ruminansia seperti sapi dan kambing, ada juga anjing, kucing itu. Hampir semua sebenarnya. Kalau semua tidak sih, hanya bagian hewan-hewan yang sering ada di masyarakat dan berkontribusi dengan manusia. Oke. Kan secara jumlah kan sedikit ya, Ayah. Kalau yang sering kontribusi dengan manusia dalam kapasitas, bukan kalau ayam kan sakit tinggal dipotong. Kalau misalnya kayak Tapi anjing, ayam kucing, hias enggak lo Kak? itu Ayam tetap hias juga pasti tetap di Tetap, kalau ayam itu lebih ke industri perunggasan. Oh. Jadi kita belajar tentang manajemen penyakitnya, Iya. manajemen vaksinasinya, semuanya kita pelajarin. Oke. Oh gitu. Lebih Jadi, ke industri. setelah itu ada jurusannya, Dok? Iya, untuk kualifikasi kualifikasi, dokter Baskoro ini. Gitu. Jadi selama kita kuliah itu pelajarannya atau program studinya itu umum. Jadi semua hewan. Jadi nanti tergantung kita pengembangan diri kita lebih ke arah mana. Iya. Nah, nanti itu kita menyesuaikan misalkan dengan seminar-seminar atau workshop. Oke. Gitu. Oh, maksudnya ini yang spesialisasi gitu. Dia ambil jurusan kalau di umum mungkin dokter kandungan, dokter Iya. spesialis gigi, ada nggak dokter spesialis kucing, hewan lain gitu, Dok? Kalau untuk program studi itu misalkan dokter hewan ingin menjadi ahli. Menjadi ahli itu ada S2-nya. S2-nya. Tapi bukan yang praktisi. Oke. Misalkan ada namanya ahli reproduksi. Itu kita mengambil S2 yang bagian reproduksi. Ada juga bagian yang ilmu tentang veteriner, masyarakat veteriner, itu yang bagian ahli misalkan menjamin mutu pangan hewan yang sesuai dengan konsumsi di masyarakat. Oke. Gitu. Tapi kalau dokter Bas sendiri tergolong dokter apa nih, Dok? Kualifikasinya, Dok? Mengobati pasien hewan buas atau hewan ternak, hewan yang hias atau seperti apa, Dok? Kalau saya pribadi itu karena saya berdinas itu berkaitan dengan hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak, terus hewan-hewan yang menyebabkan zoonosis. Nah, zoonosis itu adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. seperti halnya rabies dan sebagainya. Nah, seperti rabies. Kita bakal Menarik, bahas, pemirsa Davika TV masih dinyatai di Kebon Jeruk, Bukan kebun jeruk biasa. Masih nyantai di Kebon Jeruk, Bukan Kebon Jeruk biasa. Tentunya masih bersama Dokter Hewan Baskoro, Ya. salah satu dokter hewan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, Tadi sebelumnya kita udah sedikit kenalan ya, Ya. Kak Abia sama Dokter Bas, mengenai seperti apa dia hingga akhirnya menjadikan dokter hewan sebagai profesi. Dan kali ini kita akan lebih dalam lagi nih, lebih spesifik lagi nih, Ya. bagaimana pemeliharaan dan juga berbagai penyakit yang Yang sering ada. terjadi, umumnya terjadi dengan hewan-hewan peliharaan. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya, Dok, sekarang ini dokter lebih banyak menangani hewan apa, Dok? Untuk sekarang ini lagi banyak pasien kucing yang datang ke klinik dengan keluhan kucingnya nggak mau makan,
kucingnya diare, kucingnya muntah-muntah. Nah, itu paling banyak untuk saat ini. Tapi kalau ya dok ya, Iya. Tapi kalau untuk hewan kayak anjing sendiri itu apa sih dok biasanya yang terjadi? Kalau anjing itu jarang sih penyakitnya. Kemungkinan mereka datang itu dengan untuk perawatan Perawatan aja ya, dan dok, ya? pencegahan penyakit seperti vaksinasi biasanya. Oke. jadi lebih intens, lebih ke kucing. Lebih ke kucing. Nah, Hewan lain selain kucing dan anjing. Hewan kucing selain dan anjing, ada ayam pernah datang ke klinik. Ayam, Bang. Ayam pernah Ayam sempat. hias. Ayam Ayam Bangkok. Ayam Ayam Bangkok. Bangkok. Itu bisa ditangani juga. Bisa. Bisa. Jadi di ditangani. klinik juga menyediakan obat-obatan untuk. Ada. Ada. Oke. Nah dok, tadi kan dokter katanya kucing itu banyak sekali keluhannya Ya. dok ya. Kira-kira apa sih dok penyebabnya? Kenapa kok kucing lebih banyak mendapatkan keluhan daripada anjing? Ya. Kucing ini lebih sering sakit, mendapatkan penyakit ini disebabkan karena ada kemungkinan kucing ini diliarkan. Oh gitu. Tapi jadi- kan anjing juga liar dok kebanyakan. Kalau anjing kebanyakan itu liarnya dalam rumah, di dalam rumah Betul, dan di betul. rantai juga. Nah, sedangkan kucing ini dia diliarkan itu bebas pergi kemana aja tanpa pemiliknya tahu kucingnya makan apa, kucingnya kontak dengan apa. Betul. Nah, ini yang menyebabkan kucing pulang biasanya dalam keadaan sakit. Oke. gitu. Jadi kurang lebih adanya penularan juga dok ya terhadap dari hewan lain gitu Iya, ya. Nah bisa. dok, penyakit yang dimiliki kucing piaraan itu yang bisa berdampak terhadap pemilik atau yang memelihara. Ada penyakit yang memang berbahaya sih yang dapat ditularkan dari kucing ke manusia. Yang paling sering itu penyakit gatal-gatal. Nah, itu gatal-gatal sebenarnya nggak berbahaya sih, cuma menimbulkan efek rasa gatal, tidak nyaman. Yang paling berbahaya itu rabies dan toksoplasma. Tokso. Tokso. Kalau bicara toksoplasma kan ada identik perempuan dilarang memelihara kucing. Iya. Apa? Sebenarnya itu mitos. Mitos ya, Dok, ya? Mitos. Ya benar, emang kucing itu dapat menularkan tokso kalau kucingnya tidak dirawat dengan baik. Ciri, ada ciri khusus nggak dok? Misalkan kucing yang memiliki atau membawa virus tokso. Untuk ciri kucing yang membawa virus tokso itu secara fisiknya di kucing dia tidak menimbulkan gejala. Oh. Nah, itulah bahayanya, kita harus menjaga selalu kebersihan kucing. Betul. Karena kucing gitu. Dan rajin membawa kucing ke perawatan ya dok ya. Nah, Tapi kan dok, seperti yang kita tahu bahwa kalau kita piara kucing di satu tempat, walaupun di ruangan ber-AC, aromanya, nah itu kan cukup, begitu kita buka pintu ya, biasanya Tetap menyengat tajam. ya kak. Nah itu berpengaruh tidak? Alam kita manusia aja berpengaruh, apalagi terhadap kucing itu sendiri dengan aroma itu. Apa memang, oh ini aroma aku, nyantai aja gitu kan kata kucingnya. itu ada pengaruhnya ke sirkulasi udara. Sirkulasi udara, jadi kita harus sering rajin membersihkan litter box. Jadi kalau biasanya pemilik hewan kesayangan itu menyediakan tempat pupnya atau tempat pipisnya si kucing dengan litter box yang diisi pasir khusus. Nah, gitu. Jadi itu harus sering dibersihkan. Kemudian membuka sirkulasi udara, membersihkan kandang, itu harus sering dibersihkan. Oke. Yang menarik dok, penyakit yang tadi gatal-gatal, rabies. Iya. Itu saya punya Rabies. ponakan piara kucing juga, itu kayak macam bentol-bentol kalau nggak salah. Ya, Nah itu gimana dong penanganannya kalau? Penanganannya. penanganannya untuk kucing itu penyakit skabies atau gatal-gatal itu ciri-cirinya di kucing dia sering menggaruk-garuk. Ya. Kucingnya sering garuk-garuk, Oke. tidak nyaman, terus kadang timbul keropeng di daun telinga sampai ke badan, bahkan sampai ke ekor dan kaki. Itu yang berbahaya yang harus diperhatikan oleh para pecinta kucing ya ayah. Nah, Betul, iya, ya. Jadi itu kalau harus memang kucing memiliki ciri itu harus langsung ke bawa ke dokter. Iya, Bebas, dibawa ya. oh iya. Itu jadi nanti kalau dibawa ke dokter diperiksa apakah memang karena skabies atau karena penyakit yang lain. Jadi satu gejala itu bisa berbeda penyebabnya. Betul. Gitu. Jadi kalau dibawa ke dokter nanti kan diperiksa, dicek dan diobati sesuai dengan penyebabnya. Gitu. Oke.
Dok, kalau manusia kan ada atau diharuskan vaksin dari kecil ya dok ya. Apakah itu berlaku untuk hewan dan seberapa penting hewan itu harus divaksin dok? Ya, di hewan itu manfaat vaksin itu untuk pencegahan. Pencegahan. Jadi kita memberikan perlindungan terhadap hewan peliharaan kita supaya tidak terkena penyakit yang berbahaya. Itu dengan cara vaksinasi rutin setiap tahun. Idealnya berapa setahun sekali? Tiga bulan sekali atau? Idealnya itu kita nanti ada jadwal vaksinnya dari umur, berdasarkan umur dan berat badan. Kalau kucingnya masih kecil atau anjingnya masih kecil, itu kita vaksin 1 bulan 2 kali, kemudian kita ulang 1 tahun sekali. Itu untuk pencegahannya. Nah, kalau bicara pemeliharaan ya, Ay, pasti betul. mahal. Betul. Nah, saya sering tanya sama mereka yang piara kucing. Kadang-kadang bawa ke dokter itu harganya lebih mahal daripada Fantastis, ya? daripada kalau manusia sendiri kadang berobat ke dokter gitu. Begitu Itu, ya. Apa yang terjadi dok? Kenapa? Sebenarnya kenapa gitu dok? Tesnya lebih mahal. Iya. Mungkin saudara masnya ini mas apa namanya datang pada saat kucing ini mengalami kondisi yang serius sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius. Iya. Banyak penyakit tuh. Iya mungkin. Jadi untuk ranknya sendiri kita di kedokteran hewan khususnya di Provinsi Lampung kita memiliki standar minimal ada standar tarifnya. Jadi begitu. iya ada jasa dokternya itu. Ada itu jaksa dokternya berkisar antara minimalnya itu 50.000 range-nya. Sama dengan manusia juga ya. Iya, itu Tapi belum termasuk obat-obatan. Nah, iya. Oke. Gitu. Oh, ada rate-nya. Itu standarisasinya ada, Dok? Standarnya jasa dokternya itu minimal 50.000. Itu hanya Itu ditentukan seluruh Indonesia atau misalkan Ada perkumpulan tersendiri? ada perkumpulan tersendiri khususnya di Provinsi Lampung. Namanya apa, Dok? Iya, betul. Kita dinaungi oleh PDHI, Betul. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Karena UMR Lampung sama Jakarta beda kan. Iya. Oke, dok ini mungkin pertanyaan banyak orang juga nih untuk orang yang baru mau memulai memelihara hewan, peliharaan baik itu kucing, anjing dan lain sebagainya. Apa nih dok yang harus dilakukan ke depan seperti apa untuk merawat hewan peliharaan dok? Oh iya, untuk masyarakat yang ingin memelihara khususnya hewan peliharaan itu kita harus memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap hewan peliharaan kita. Betul. Jangan sampai nanti kita sudah pelihara kita memiliki rasa bosan terus kita buang. betul. Nah itu sangat menyedihkan sekali. Tadi yang masuk kategori tidak mensejahterakan. Tidak mensejahterakan hewan. Atau lebih tepatnya jangan FOMO ya. Iya. Karena FOMO itu ikut-ikutan aja nih. ikut-ikutan. Lucu-lucu. Iya. Dibeli tapi udah lepas Iya. aja gitu cuman. Ya, karena di Islam juga melarang ya, Ay, kita piara hewan tapi tidak memberikan mereka makanan atau tidak memelihara dengan baik Iya. ya. Karena Oke. hewan juga ini memiliki perasaan juga. Iya, Kalau betul. kita buang itu juga ya dia sedih lah gitu. Betul. Nah, ngomongin soal hewan yang sedih, mungkin juga hewan bisa stres ya. Kita pengen tahu nih dok, tanda-tanda stres pada hewan itu seperti apa. Tapi setelah jeda berikut ini, tetap Masih di Nyantai di Kebon Jeruk. bukan kebun jeruk biasa. Masih di Davika TV dalam program Nyantai di Kebon Jeruk. Bukan kebun jeruk biasa. Dan Masih bersama Dr. Bas. Oke, dok, kita kan udah banyak banget sih sharing-sharing tadi ya. Tapi mungkin kali ini kita lebih spesifikasi mengenai hewan peliharaan, tepatnya kucing ya. Dok, apakah ada tanda hewan kucing itu ketika dia mengalami stres, apa nih yang dia lakukan, rasakan gitu? Supaya kita manusia itu juga ada kepekaan ya. Betul, ada kepekaan. Apa dia mengeong-ngeong terus atau seperti apa, dok? Jadi kucing stres ini ada beberapa penyebabnya. Nah, misalkan ada suara yang terlalu keras atau terlalu berisik yang tidak biasa dia dengar. Oke. Misalkan lagi renovasi rumah, itu paling sering. Jadi suara keras. Stres ya, kita juga Nah, itu bisa membuat kucing stres atau tetangga kita lagi hajatan. Itu bisa menyebabkan kucing stres. Nah, itu
Selain itu dia juga bisa stres karena birahi. Jadi karena hormonalnya yang di dalam tubuh itu terlalu tinggi menyebabkan dia birahi, dan mau nggak mau dia harus menyalurkan hasratnya ke kucing yang dia pingin itu. Jadi kasihan dong kalau misalkan tidak ada pasangannya. Iya, kasihan. Jadi dan itu juga kalau kucing jantan khususnya yang birahi itu dia itu hanya libido. Oh. Jadi karena dia mencium betina yang birahi, itu otomatis dia akan ikut birahi juga sesuai dengan umurnya. Kalau umurnya udah mencapai umur dewasa, dia akan menyebabkan dia birahi gitu. Kalau kucing yang sering dikurung, Dok, itu bisa menyebabkan stres juga nggak sih? Kucing yang sering dikurung itu nah ini unik nih. Kucing ini nggak sama. Maksudnya antar pemilik ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi memang ada kucing yang senangnya dikurung, ada kucing yang nggak mau dikurung, ada yang emang dia senang diliarin gitu. Jadi beda-beda. Itu tergantung karakter kucingnya dan kebiasaan pemilik ngerawat dari kecil. Oh, gitu. Seperti ada yang terbiasa naik ke atas meja, itu emang didikan dari awalnya. Iya, itu sudah kebiasaan dari nalurinya udah memang seperti itu. Jadi kalau kita mau ngerubahnya, ya itu udah susah. Ya, udah sulit. Jadi kalau dari kecil kucing naik meja udah dikasih tahu ya, nggak boleh. Iya, gitu ya. iya. Sama kayak merawat anak sendiri sebenarnya. Iya. Nah itu tadi nggak bisa disamain. Kucing saya dikandangin jadi galak. Ada juga kucing saya dikandangin ya nggak apa-apa. Jadi itu emang uniknya kucing di situ. Tapi memang idealnya menurut dokter kucing itu diliarkan atau memang dikurung? Idealnya bagusnya sih tadi itu dia diberikan kebebasan. Kebebasan dalam artian kalaupun dikurung juga ya di kurungan itu harus memiliki misalkan tersedia makanan, minuman, terus ada tempat bermainnya gitu. Jadi kucing itu ngerasa nyaman. Betul. Ada tempat bermainnya. Iya. Kan aduh stres kucingnya. Dan Dok, kan pernah lihat ada kucing makan rumput. Sebenarnya itu normal atau tidak? Normal. Jadi kucing itu dia sengaja memakan rumput untuk memuntahkan benda asing yang ada di perutnya kucing, seperti misalkan bulu-bulu kucing. Jadi kucing ini kan memiliki kebiasaan suka grooming sendiri ya. Grooming itu menjilati badannya. Nah itu otomatis dalam lidahnya itu ikut masuk ke saluran pencernaan kucing. Nah, jadi harus dikeluarkan dengan rangsangan memakan rumput. Biar dia bisa memuntahkan ya, Dok ya. Tapi kan tidak semua mungkin pecinta kucing memahami itu, Dok. Kan mereka dipelihara dalam rumah tidak ada rumput. Nah, bagaimana mungkin ada saran dari dokter untuk para pecinta kucing? Apakah memang sekali waktu kucing dibawa keluar untuk makan rumput, Dok? Bisa seperti itu bisa, atau juga sekarang udah banyak produk-produk yang menjual rumput itu, rumput gandum itu. Jadi disediakan, ada khusus. Wow. Jadi disediakan di kucing untuk dimakan, untuk kucingnya memuntahkan bulu-bulu yang ada di saluran pencernaannya. Bisa. Mengenai makanannya, Dok ya. Kalau manusia kan makan makanan instan itu tidak dianjurkan sebenarnya ya, tapi ya tetap aja ada yang makan makanan instan. Apakah itu juga berlaku untuk hewan, Dok? Kayak kucing juga makan makanan yang instan gitu? Makanan yang instan ya, makanan yang instan tuh yang dikemas gitu maksudnya. Itu juga tadi itu kembali lagi ke jenis pakan yang kita berikan ke kucing. Jadi jenis makanan itu bervariasi dari harga yang relatif murah sampai yang mahal, dan itu memiliki kandungan yang berbeda-beda. Jadi penyebabnya kalau misalkan kita sering ngasih makanan yang kemasan, itu menurut saya itu lebih bagus daripada kita ngasih makanan yang kita buat sendiri. Berbeda dengan manusia ya, Dok. Kalau manusia kan jangan makan makanan instan, kalengan, tapi kalau kucing apalagi pet shop sekarang memang jadi karena produk-produk itu khususnya yang premium ya, itu udah diteliti dan diobservasi sedemikian rupa untuk
ke kebutuhan nutrisi kucing tersebut. Iya, jadi udah dipastikan aman ya dok ya? Dipastikan aman. Oke. Dok, mengenai soal perawatan, kalau manusia kan juga perlu adanya pengecekan kesehatan sekitar sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Nah, untuk kucing sendiri butuh waktu berapa kali dalam sebulan untuk pengecekan dok? Untuk pengecekan minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Karena dalam merawat kucing itu di rawan-rawan kematian kucing itu di bawah umur 6 bulan. Oke. Jadi ketika kucing masih di bawah 6 bulan itu dia belum memiliki antibodi yang Betul. cukup bagus. Jadi Iya. harus dibawa ke dokter untuk diperiksa, diberikan vitamin, obat cacing, vaksinasi, obat kutu, dan yang lain-lain. Wow, cukup Dok. banyak ya. Usia kucing dok itu menurut penelitian itu sampai berapa tahun sih dok? Kalau yang real ya, yang saya dapatkan itu ada kucing yang sampai umurnya 20 tahun. Wow, lama juga ya. 20 Itu tahun. Itu di Indonesia atau luar negeri? Di sini ada. Di Indonesia. Di Lampung Tengah ini ada. Dan itu berpengaruh dengan berat tubuhnya, nggak ada ukuran tubuhnya? Ya, jadi semakin tua itu kucing sama kayak Manusia ya? manusia juga dia Semakin kurus gitu. akan lemah, metabolismenya juga menurun, jadi suka pipi sembarangan, suka BAB sembarangan, gigi yang pada ompong, Sama, oke. Dok, tadi kan dokter sarankan untuk 6 bulan sekali ke klinik untuk memeriksa hewan peliharaan kan dok. Apa nih yang bisa dilakukan para pemelihara hewan untuk melakukan perawatan di rumah? Misalnya kayak sikat gigi kucing, atau minum susu, minum vitamin, itu seperti apa dok yang bisa dilakukan di rumah? Yang di rumah itu kesehatan kucing itu tergantung dengan faktor nutrisi dan kebersihan. Jadi di rumah itu kucingnya harus nggak boleh kekurangan pakan. Jadi harus standby lah itu pakan itu nggak boleh sampai ketinggalan karena nanti bisa stres, bisa sakit, kucingnya bisa nggak mau makan kalau sampai dia Telat makan. Terus bisa marah juga kucing itu, bisa ngambek dia. Kenapa kok majikan saya ini nggak ngasih makanan? Dia merasa ya? Iya, dia merasa ditinggal gitu bisa juga. Terus untuk kebersihannya juga ya harus selalu dibersihkan itu tempat litter boxnya tadi itu. Dok, ada yang mengatakan bahwa kucing itu menyerap energi negatif. Benar nggak? Benar atau tidak? Wah, kalau itu Itu saya udah. kurang. Itu Ya, ada yang bisnis ya, gitu iya, Gitu ya? ada yang beberapa klien itu yang memiliki seperti itu. Cuma ya kita sebagai medis ya iya aja sih. Iya. Gimana? Iya, ada sampai dapur ya, dok. Tapi Iya. pasti kucing itu bisa meredakan stres manusia Iya, gitu bisa, ya. bisa. Oke. Untuk para pecinta kucing ya, Kucing, khususnya ya, benar, dan benar. hewan-hewan lain ya. Oke, untuk pola makan juga dok. Untuk hewan kucing itu apakah sama kayak manusia 3 kali sehari atau 5 kali sehari atau dikit-dikit tapi sering? Nah, kalau pola makan itu tadi kembali lagi ke kebutuhan nutrisi kucingnya. Jadi berbeda antara kucing yang kecil, kucing yang dewasa, kucing yang berbulu pendek, kucing yang berbulu Yang panjang. hidungnya pesek itu beda juga. Beda, kucing yang lagi melahirkan, kucing yang pasca melahirkan, itu berbeda-beda. Jadi paling mudahnya itu sesuaikan dengan berat badan. Nah, sesuaikan berat badan. Idealnya berat badan dong. Idealnya berat badan, maksudnya jadi setiap kemasan pakan kucing atau kemasan yang dijual di pet shop itu memiliki ukuran. Jadi misalkan berat kucing ini beratnya 300 gram, dia membutuhkan pakan harian misalkan 10 gram. Iya. Jadi 300 dalam 10 gram itu terserah kita mau ngasih apa 3 kali makan atau 2 kali makan. Nah, kita bagi aja. Nah, misalkan 3 kali makan ya 10 gram dibagi 3. Nah, dan Oke. itu udah mencukupi kebutuhan nutrisi sendiri. Nah dok, pertanyaan untuk dokter, ada pemilik kucing yang suka cium-cium kucing. Itu sebenarnya gimana sih dok? Iya, Kan benar-benar. ada yang sampai Sampai ada yang sampai benar-benar gigit- dimasukin gigit gitu loh dok, gitu. gigit itu bagaimana sih dok? secara kesehatan antara manusia dan kucingnya Nah, sendiri. kembali lagi kalau kucingnya itu sehat, bersih, ya mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Tapi kalau kucingnya kotor, sakit, Iya. itu berbahaya juga untuk kesehatan manusia. Oke, jadi nggak apa-apa ya dok ya. Terakhir nih dok, misalnya kucing kita terluka dok, apa dia berantem sama kucing lain atau ya tertabrak. Pertolongan pertama nih dok sebelum ke klinik, misalnya terjadinya malam, klinik udah tutup Iya. kan. Pertolongan pertama yang harus kita lakukan sebagai pemilik seperti apa dok? Misalkan kucing kita
berantem ya. Ada luka berdarah. Berdarah, kita lihat dulu ini fatal atau tidak. Misalkan fatal ini kalau dia emang benar-benar sudah tidak bisa kita tangani, ya kita harus mau nggak mau kita harus bawa ke klinik. Iya. Karena nggak boleh terlambat itu. Nah, kecuali kalau hanya luka-luka ringan, misalkan sobek atau Itu dia bisa dikasih betadine. bisa kita Boleh bersihkan, kita kasih betadine, kita perawatan luka bisa. Bisa gitu. Bisa dilakukan di rumah ya dok ya. Oke. Terakhir dok, yang ingin dokter sampaikan ke para pecinta kucing atau pecinta hewan peliharaan di rumah seperti apa dok mengenai perawatan? Untuk masyarakat yang pecinta kucing, khususnya yang ingin memelihara kucing, bagusnya memelihara kucing itu dengan sepenuh hati. Jadi anggap aja kita itu melakukan ibadah ya, dengan menyediakan dia makan, membuat dia bahagia. Iya. Karena kesehatan kucing juga itu bisa membuat pemiliknya menjadi bahagia juga. Betul, Gitu. luar biasa memang iya sih. Iya. Kebanyakan orang kalau lagi pulang kerja capek, mainnya ya sama kucing. Ada juga yang Ai kalau sudah cinta sama kucing, kucing itu kebahagiaan di atas segalanya. Iya, betul. Kucingnya meninggal bisa Sampai histeria gitu ya. histeri, Bisa, pokoknya bisa. lama gitu. Oke. Oke. Terima kasih dokter Baskoro Iya, ya. sama-sama. Sudah hadir di Iya. Kebun Jeruk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter Baskoro itu bisa bermanfaat untuk pemirsa Davika TV di Iya, rumah. semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Ai Bonamana Saya Biwan. dan juga narasumber kita dokter hewan Baskoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.